akan hutang-hutangku. Mereka telah mengambil bahagiannya dan mereka hidup dengan hartaku. Ya Allah, alangkah cepatnya, mereka itu melupakan aku. Ibnu Samak mendapat pada kuburan lain, tertulis bahwa yang dicintai itu, merampas dari yang dicintakan. Tidaklah dicegah kematian itu, oleh tukang pintu dan yang menjagakan. Maka bagaimana engkau bergembira, dengan dunia dan kesenangannya? Hai orang yang dihitungkan kepadanya, perkataan dan nafasnya. Jadilah engkau, hai orang yang lalai, terbenam dalam kekurangan. Dan engkau itu masa engkau, yang terbenam dalam kesenangan. Kematian itu tidak sayang, kepada orang bodoh, karena tertipunya. Dan tidak juga kepada orang, yang dipetik ilmu daripadanya. Berapa banyak kematian itu membisu, pada kuburan yang engkau berdiri padanya. Dari jawaban dengan lidah itu, yang tidak ada bisu padanya, adalah istana engkau itu, terbangun dengan mempunyai kemuliaan. Maka kuburan engkau sekarang itu, terhapus dalam kuburan-kuburan. Ia dapati pada kuburan lain, tertulis, aku berdiri pada kekasih-kekasih, ketika berbaris kuburan mereka itu. Seperti kuda-kuda yang terletih, yang dipertaruhkan pada perlombaan itu. Maka tatkala aku menangis dan bercucuran air mataku, kedua mataku melihat dalam tangis, bahwa tempatku di antara mereka itu. Ia dapati pada kuburan seorang tabib, tertulis, aku telah mengatakan, tatkala orang yang berkata, mengatakan kepadaku, bahwa telah jadilah Luqman, kuburannya sama rata dengan bumi itu. Maka di manakah yang disifatkan, dari ketabibannya dan kemahirannya dalam air, serta intayannya? Amat jauhlah kiranya, tidak akan mempertahankan dari orang lain, orang yang dari dirinya, ia tidak mempertahankannya. Ia dapati pada kuburan lain, tertulis, hai manusia, adalah bagiku cita-cita. Karena ajal yang pendek itu tiba, maka tidaklah sampai cita-cita. Maka hendaklah orang itu, bertakwa kepada Allah Tuhannya, yang memungkinkan amal itu, dalam kehidupannya. Tidaklah aku sendirian, dipindahkan di mana engkau melihatnya. Semua akan berpindahan, kepada yang seumpamanya. Inilah bait-bait syair yang dituliskan pada kuburan-kuburan, karena teledor penghuninya dari mengambil ibarat sebelum mati. Dan orang yang bermata hati, ialah orang yang melihat kepada kuburan orang lain. Lalu ia melihat tempatnya sendiri di antara yang menonjol dari mereka. Lalu ia mengadakan persiapan untuk menyusuli mereka. Dan ia tahu, bahwa mereka itu senantiasalah pada tempatnya, sebelum ia menyusuli mereka. Dan hendaklah ia yakin, jikalau diberikan kepada mereka, satu hari dari hari-hari umurnya, yang disia-siakannya, niscaya adalah yang demikian itu lebih mereka sukai dari dunia dengan segala isinya. Karena mereka itu tahu akan nilai amalan, dan telah tersingkap bagi mereka itu akan hakikat makna segala urusan. Sesungguhnya penyesalan mereka itu adalah atas sehari dari umur, untuk diperolehnya kembali oleh orang yang teledor dari keteledorannya. Lalu ia terlepas dari siksaan. Dan orang yang memperoleh taufik hendaklah menambahkan tingkatnya. Lalu berlipat gandalah baginya pahala. Sesungguhnya mereka mengetahui akan nilai umur, sesudah terputusnya, habisnya. Maka penyesalan mereka itu atas sesaat dari hidup. Dan Anda sanggup atas sesaat itu. Dan semoga engkau mampu atas seperti yang sesaat itu. Kemudian, engkau menyia-nyiakannya. Maka sediakanlah diri engkau kepada penyesalan pada menyia-nyiakannya, ketika telah keluar urusan itu dari usaha. Karena engkau tidak mengambil nasib engkau dari saat engkau atas jalan yang segera. Sebahagian orang-orang solih mengatakan, aku melihat saudaraku pada agama Allah, pada apa yang dimimpikan oleh orang yang tidur. Lalu aku mengatakan, hai Anu, engkau hidup, segala pujian bagi Allah Tuhan semesta alam. Orang itu lalu menjawab, untuk aku sanggup mengucapkannya,
yakni, segala pujian bagi Allah Tuhan semesta alam, alhamdulillahirabbil alamin, itu lebih aku sukai dari dunia dan isinya. Kemudian, orang solih itu menyambung, adakah tidak engkau melihat, di mana mereka itu menguburkan aku? Sesungguhnya si Anu itu telah bangun berdiri, lalu mengerjakan salat 2 rakaat. Untuk aku sanggup mengerjakan salat 2 rakaat itu lebih aku sukai dari dunia dan isinya. Penjelasan, ucapan-ucapan mereka itu ketika meninggalnya anak. Berhaklah atas orang yang meninggal anaknya atau salah seorang dari keluarganya, bahwa ia menempatkannya pada terdahulunya pada kematian dari dirinya, pada tempat, jikalau keduanya itu dalam perjalanan jauh. Lalu ia didahulukan oleh anaknya ke negeri yang menjadi tempat ketetapannya dan tanah airnya. Sesungguhnya tidaklah begitu besar kesedihannya, karena diketahuinya, bahwa ia akan menyusuli anaknya itu dalam waktu dekat. Dan tiadalah di antara keduanya itu, selain hanya terdahulu dan terkemudian. Dan begitu pulalah mati. Maka artinya, ialah mendahului ke tanah air, sampai kepada menyusul yang terkemudian. Dan apabila ia meyakini akan ini, niscaya sedikitlah kegundahan dan kesusahannya. Teristimewa lagi, bahwa telah tersebut pada hadits tentang pahala pada kematian anak, di mana dengan yang demikian itu untuk menghiburkan bagi setiap orang yang mendapat musibah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya bahwa aku mendahulukan anak yang keguguran itu lebih aku sukai daripada bahwa aku membelakangkan 100 orang berkuda, yang semua mereka itu berperang pada jalan Allah, perang sabil. Bahwa disebutkan anak yang keguguran itu untuk memberitahukan dengan yang rendah kepada yang tinggi. Dan kalau bukan demikian, maka pahala itu adalah menurut kadar tempatnya anak pada hati. Zaid bin Aslam berkata, telah meninggal putra Nabi Daud. Lalu ia gundah sekali. Maka ditanyakan kepadanya, apakah bandingannya itu pada engkau? Nabi Daud menjawab, penuhnya bumi dengan emas. Lalu dikatakan kepadanya, bahwa bagi engkau dari pahala di akhirat seperti yang demikian. Rasulullah bersabda, bila mati 3 orang anak bagi seseorang kaum muslimin, lalu dihitungkannya karena Allah, niscaya adalah anak-anak itu baginya benteng dari neraka. Seorang wanita lalu bertanya kepada Rasulullah, atau 2? Nabi lalu menjawab, atau 2 juga. Hendaklah orang tua anak itu mengikhlaskan doa kepada anaknya ketika meninggal. Karena doa itu yang lebih diharapkan dan yang lebih mendekati kepada diterima. Muhammad bin Sulaiman berdiri pada kuburan anaknya, lalu berdoa, ya Allah, ya Tuhan. Sesungguhnya aku mengharap engkau baginya dan aku takut akan engkau atasnya. Maka penuhilah harapanku dan amankanlah akan takutku. Abu Sanan berdiri pada kuburan puterinya, lalu berdoa, ya Allah, ya Tuhan. Bahwa aku memohonkan ampun baginya, akan apa yang harus bagiku atasnya. Maka ampunilah baginya, akan apa yang harus untuk engkau atasnya. Sesungguhnya engkau maha pengasih dan maha pemurah. Seorang Arab desa berdiri pada kuburan anaknya, lalu berdoa, ya Allah, ya Tuhan. Sesungguhnya aku telah memberikan baginya, apa yang ia teledor padanya, dari kebajikanku. Maka anugerahilah baginya, apa yang ia teledor padanya, dari ketaatan kepadamu. Tatkala meninggal Zar bin Umar bin Zar, lalu ayahnya Umar bin Zar mengatakan, sesudah diletakkannya anaknya dalam liang lahat, dengan mengatakan, hai Zar, telah disibukkan kami oleh kegundahan bagi engkau, dari kegundahan atas engkau. Maka kiranya aku ketahui, apakah yang engkau katakan dan apakah yang dikatakan orang bagi engkau. Kemudian ayahnya itu berdoa, ya Allah, ya Tuhan, bahwa ini Zar, engkau telah senangkan aku dengan dia, akan apa yang telah engkau senangkan. Engkau telah sempurnakan dia akan ajalnya dan rezekinya, dan engkau tidak berbuat zalim atasnya. Ya Allah, ya Tuhan, sesungguhnya aku telah mengharuskannya berbuat taat kepada engkau dan berbuat taat kepadaku. Ya Allah, ya Tuhan,
Dan apa yang engkau janjikan atasnya dari pahala pada musibahku, maka telah aku berikan baginya yang demikian itu. Maka berilah bagiku akan azabnya dan janganlah engkau mengazabkannya. Umar bin Abi Zar itu telah membawa manusia kepada menangis. Kemudian, ketika ia pergi, lalu ia mengatakan, tiada atas kami sesudah engkau dari hajat keperluan, hai Zar. Dan tiada dengan kami kepada manusia itu hajat keperluan bersama Allah. Maka sesungguhnya kami telah lalu dan meninggalkan engkau. Dan kalau kami terus berdiri di sini, maka tidaklah kami mendatangkan manfaat bagi engkau. Seorang laki-laki memandang kepada seorang wanita di Basrah, Irak. Lalu laki-laki itu berkata, tiada pernah aku melihat seperti keelokan cahaya ini. Dan tiadalah yang demikian itu, selain dari sedikitnya kesusahan hati. Wanita itu lalu menjawab, hai hamba Allah, bahwa aku dalam kesedihan, yang tiada bersekutu aku dengan seseorang padanya. Laki-laki itu lalu bertanya, maka bagaimana yang demikian? Wanita itu menjawab, bahwa suamiku menyembelih kambing pada hari raya kurban, hari raya haji. Dan bagiku 2 orang anak kecil yang manis bermain-main. Maka anak yang terbesar mengatakan kepada anak yang lain, maukah kamu, aku perlihatkan bagaimana ayahku menyembelih kambing. Anak yang lain itu menjawab, ya, mau. Lalu anak yang terbesar itu memegangnya dan menyembelihkannya. Dan tiada kami ketahui dengan yang demikian, selain anak itu berlumuran dalam darahnya. Tatkala telah meninggi pekikan, lalu anak itu lari dan berlindung pada suatu bukit. Maka ia dianiaya oleh seekor serigala, lalu dimakannya. Ayahnya keluar mencarinya. Maka ayahnya itu meninggal dari kesangatan panas. Wanita itu mengatakan, maka masa menjadikan aku sendirian, sebagaimana Anda lihat. Maka contoh-contoh musibah ini seyogyanya bahwa diingati ketika meninggalnya anak. Supaya terhibur dengan yang demikian itu dari kesangatan gundah. Maka tiada suatu musibah pun, melainkan akan tergambar, apa yang lebih besar daripadanya. Dan apa yang ditolak oleh Allah dalam setiap hal, maka itu adalah yang lebih besar. Penjelasan, ziarah kubur dan doa bagi mayit dan yang berhubungan dengan itu. Ziarah kubur itu disunatkan secara keseluruhan, untuk mengingatkan dan mengambil ibarat. Dan berziarah ke kuburan orang-orang solih itu disunatkan karena mengambil barakah serta memperoleh ibarat. Adalah Rasulullah melarang dari berziarah kubur. Kemudian, sesudah itu mengizinkannya. Diriwayatkan dari Ali, dari Rasulullah, bahwa beliau bersabda, aku telah melarang kamu dari berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah. Sesungguhnya ziarah itu mengingatkan kamu akan akhirat, selain bahwa tidak kamu mengatakan, keji. Rasulullah telah menziarahi kuburan ibunya dalam kejinakan hati yang memuaskan. Maka ia tiada terlihat menangis yang lebih banyak dari hari itu. Dan pada hari ini, ia bersabda, diizinkan bagiku berziarah, tidak meminta ampun dosanya. Sebagaimana telah kami bentangkan dahulu. Ibnu Abi Mulaikah berkata, pada suatu hari, Aisyah datang dari kuburan. Lalu aku bertanya, wahai Ummul Mukminin, dari mana engkau datang? Aisyah menjawab, dari kuburan saudaraku Abdurrahman. Lalu aku bertanya lagi, tidakkah Rasulullah melarang dari berziarah kubur? Aisyah menjawab, ya, kemudian disuruhnya. Tiada seyogyanya diperpegangi dengan yang tersebut. Lalu diizinkan bagi kaum wanita keluar ke kuburan. Bahwa kaum wanita itu membanyakkan perkataan keji di kepala kuburan. Maka tiada sempurna kebajikan ziarah mereka dengan kejahatannya. Dan mereka tiada terlepas di jalan, dari terbuka aurat dan penghiasan diri. Dan ini semua hal yang besar dan ziarah itu sunat. Maka bagaimana dipertanggungkan yang demikian karena ziarah itu? Ya, tiada mengapa keluarnya wanita dalam pakaian yang buruk, yang menolak mata kaum lelaki daripadanya. Dan yang demikian itu dengan syarat terbatas kepada berdoa saja dan meninggalkan berbicara di kepala kuburan. Abu Zar berkata,
Rasulullah bersabda, ziarahilah kubur, yang akan engkau ingat dengan ziarah itu akan akhirat. Mandikanlah mayit, maka membiasakan diri memegang tubuh yang kosong dari nyawa itu, pengajaran yang sangat berkesan. Bersalatlah jenazah. Semoga yang demikian itu menyedihkan hati engkau, bahwa orang yang sedih itu dalam naungan Allah. Ibnu Abi Mulaikah berkata, Rasulullah bersabda, berziarahlah kepada orang-orang yang sudah meninggal dari kamu dan ucapkanlah salam kepada mereka. Sesungguhnya bagi kamu itu menjadi ibarat pada mereka. Dari Nafi, yang mengatakan, bahwa Ibnu Umar tiada melalui kuburan seseorang, melainkan ia berhenti padanya dan memberi salam kepadanya. Dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwa Fatimah putri Nabi berziarah ke kuburan pamannya Hamzah pada beberapa hari. Maka ia bersembahyang dan menangis padanya. Nabi bersabda, barang siapa berziarah ke kuburan ibu bapaknya atau salah seorang daripada keduanya pada setiap Jumat, niscaya diampunkan dosanya dan ia dituliskan orang yang baik. Dari Ibnu Sirin, yang mengatakan, Rasulullah bersabda, bahwa orang yang meninggal ibu bapaknya dan dia itu mendurhakai keduanya, lalu ia berdoa kepada Allah untuk keduanya sesudah keduanya meninggal, maka ia dituliskan oleh Allah dari orang-orang yang baik. Nabi bersabda, barang siapa berziarah ke kuburanku, maka wajiblah baginya syafaatku. Nabi bersabda, barang siapa yang menziarahi aku di Madinah, karena Allah, niscaya adalah aku yang bersyafaat dan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Ka'bul Ahbar berkata, tiadalah dari fajar itu terbit, melainkan turunlah 70.000 malaikat. Sehingga mereka itu mengelilingi kuburan Nabi, mengipaskan dengan sayapnya dan berselawat kepada Nabi. Sehingga apabila mereka sudah sore, lalu mereka naik dan turun lagi yang seperti mereka. Lalu mereka berbuat yang seperti demikian pula. Sehingga apabila pecahlah bumi, lalu Nabi keluar dalam 70.000 malaikat, yang memuliakannya. Disunatkan pada ziarah kubur bahwa berdiri membelakangi kiblat, menghadap dengan wajahnya akan mayit orang yang meninggal dalam kuburan, dan mengucapkan salam. Dan tidak menyapu kuburan, tidak menyentuhkannya dan tidak memeluknya. Bahwa yang demikian itu adat kebiasaan orang Nasrani. Kata Nafi, adalah Ibnu Umar memimpikannya Nabi 100 kali atau lebih banyak lagi. Ia datang ke kuburan Nabi, seraya mengucapkan, salam sejahtera kepada Nabi, kepada Abu Bakar, salam sejahtera kepada ayahku. Dan ia pergi. Dari Abi Amamah, yang mengatakan, aku melihat Anas bin Malik datang ke kuburan Nabi. Lalu ia mengangkatkan kedua tangannya, sehingga aku menyangka bahwa ia memulai salat. Lalu ia mengucapkan salam kepada Nabi. Kemudian ia pergi. Aisyah berkata, Rasulullah bersabda, tiadalah dari seseorang yang berziarah ke kuburan saudaranya dan ia duduk di sisinya, melainkan ia berjinak hati dengan saudaranya dan saudaranya itu membalas kepadanya. Sehingga ia bangun berdiri. Sulaiman bin Suhaim berkata, aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Lalu aku mengatakan, hai Rasulullah, mereka itu datang kepada engkau dan mengucapkan salam kepada engkau. Adakah engkau pahami salam mereka? Rasulullah menjawab, ya, dan aku membalas salam mereka. Abu Hurairah berkata, apabila seseorang melalui kuburan seseorang yang dikenalnya, maka ia memberi salam kepadanya. Dan orang itu membalas salamnya dan mengenalinya. Dan apabila ia melalui kuburan orang yang tidak dikenalnya dan ia memberi salam kepadanya, maka orang itu membalas salamnya. Seorang laki-laki dari keluarga, Ashim al-Jahdari berkata, aku bermimpi bertemu dengan Ashim sesudah meninggalnya 2 tahun. Lalu aku bertanya, apakah tidak engkau sudah meninggal? Ashim menjawab, ya. Maka aku bertanya lagi, di mana engkau sekarang? Ia lalu menjawab, aku sesungguhnya dalam suatu kebun dari kebun-kebun sorga. Aku dan serombongan dari sahabat-sahabatku, kami berkumpul pada setiap malam Jumat dan paginya pada Abu Bakar bin Abdullah al-Mazani.
Lalu kami memperoleh berita-berita mereka. Lalu aku bertanya pula, tubuhmu atau arwahmu? Ia menjawab, amat jauh yang demikian. Tubuh itu sudah hancur. Sesungguhnya yang bertemu, ialah arwah roh. Keluarga Hashim itu meneruskan ceritanya. Aku bertanya, adakah kamu mengetahui dengan ziarahnya kami kepadamu? Hashim menjawab, ya, kami mengetahui ziarah itu pada sore Jumat, hari Jumat seluruhnya dan hari Sabtu sampai terbit matahari. Aku bertanya lagi, bagaimana demikian, tidak semua hari? Ia menjawab, karena kelebihan hari Jumat dan kebesarannya adalah Muhammad bin Wasi berziarah pada hari Jumat. Lalu dikatakan kepadanya, jikalau engkau undurkan ke hari Senin, maka ia menjawab, sampai kepadaku berita, bahwa orang-orang yang sudah meninggal itu mengetahui akan orang-orang yang menziarahi mereka pada hari Jumat, hari sebelumnya dan hari sesudahnya. Adel Delahak berkata, barang siapa menziarahi kubur sebelum terbit matahari pada hari Sabtu, niscaya orang yang meninggal itu tahu dengan ziarahnya. Lalu ditanyakan, bagaimana yang demikian? Adel Delahak menjawab, karena kedudukannya hari Jumat itu. Bashar bin Mansur berkata, waktu musim kolera, maka adalah seorang laki-laki pulang pergi ke padang belantara. Ia menyaksikan salat kepada jenazah-jenazah. Apabila sore hari, ia berdiri di pintu pekuburan, seraya mengatakan, dijinakkan oleh Allah kiranya keliaran hatimu. Dirahmatinya perantauanmu, dilampaukannya dari kejahatan-kejahatanmu, dan diterima oleh Allah akan kebaikan-kebaikanmu. Ia tidak menambahkan lagi atas kalimat-kalimat tersebut. Laki-laki itu mengatakan, maka pada sore dari suatu malam, lalu aku pergi kepada keluargaku. Aku tidak datang ke pekuburan. Aku lalu berdoa sebagaimana yang sudah-sudah aku berdoa. Tiba-tiba waktu aku sedang tidur, rasanya orang banyak datang kepadaku. Lalu aku bertanya, siapakah kamu ini dan apa hajatmu? Mereka itu menjawab, kami ini penghuni kuburan. Maka aku bertanya, apakah yang telah terjadi dengan kamu? Mereka itu menjawab, bahwa engkau telah membiasakan kami, akan hadiah dari engkau, ketika engkau pergi kepada keluarga engkau. Aku bertanya, apakah hadiah itu? Mereka itu menjawab, doa-doa yang engkau doakan bagi kami. Aku menjawab, bahwa aku akan kembali untuk yang demikian. Aku tidak tinggalkan lagi doa-doa itu sesudah yang demikian. Bashar bin Ghalib An-Najrani berkata, aku memimpikannya Rabi'ah al-Adawiyah yang banyak beribadah. Aku banyak berdoa baginya. Maka ia berkata kepadaku, hai Bashar bin Ghalib, hadiah-hadiah engkau itu datang kepada kami atas baki dari nur cahaya, yang dipayungkan dengan sapu tangan sutera. Aku lalu bertanya, bagaimana maka demikian? Ia menjawab, begitulah doanya orang-orang mukmin yang hidup, apabila mereka itu berdoa bagi orang-orang yang sudah meninggal. Maka diperkenankan doa itu bagi mereka. Dijadikan doa itu atas baki dari nur. Dipayungkan dengan sapu tangan sutera. Kemudian, doa itu dibawakan kepada orang yang sudah meninggal, lalu dikatakan kepadanya, inilah hadiah si Anu kepada engkau. Rasulullah bersabda, tiadalah mayit dalam kuburnya itu, selain seperti orang karam, yang meminta pertolongan, yang menunggu doa yang menghubunginya, dari ayahnya atau saudaranya atau temannya. Maka apabila doa itu telah menghubunginya, niscaya adalah lebih disukainya dari dunia dan isinya. Bahwa hadiah orang hidup bagi orang mati, ialah doa dan istighfar memohonkan ampun. Sebahagian mereka berkata, telah meninggal saudaraku. Lalu aku memimpikannya. Lalu aku bertanya, apakah keadaan engkau ketika engkau diletakkan dalam kubur engkau? Ia menjawab, telah datang kepadaku, yang datang dengan lentera dari api. Maka jikalau tidak adalah yang berdoa bagiku, niscaya aku melihat, yang datang itu akan memukul aku dengan lentera itu. Dari ini disunatkan mentalkinkan mayit sesudah dikuburkan dan mendoakan baginya. Said bin Abdullah al-Azadi berkata,
aku menyaksikan Abu Amamah al-Bahili dan dia itu sedang menjelang kematian. Maka ia mengatakan, "Hai Said, apabila aku mati, maka berbuatlah dengan aku, sebagaimana kita disuruh oleh Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Apabila mati seseorang kamu, maka ratakanlah tanah atasnya. Maka hendaklah seseorang kamu berdiri atas kepada kuburnya." Kemudian, mengatakan, "Hai Anu anak perempuan Anu." Dia itu tidak mendengar dan tidak menjawab. Kemudian, katakanlah, "Hai Anu anak perempuan Anu." Kali yang kedua, maka dia itu lalu duduk. Kemudian, katakanlah, "Hai Anu anak perempuan Anu," kali yang ketiga. Maka mayit itu menjawab, "Tunjukilah kami. Kiranya engkau dirahmati oleh Allah." Akan tetapi, kamu tidak mendengar. Maka yang mentalkinkan itu mengatakan kepada mayit itu, "Sebutlah akan apa yang engkau keluar kepadanya dari dunia, akan pengakuan bahwa tiada Tuhan yang disembah selain Allah, bahwa Muhammad itu Rasul Allah, bahwa engkau ridha Allah itu Tuhanmu, Islam itu agamamu, Muhammad itu nabimu dan Al-Quran itu imammu." Maka malaikat Munkar dan Nakir itu mundur masing-masing dari keduanya, lalu mengatakan, "Berjalanlah dengan kami, akan apa yang mendudukkan kami pada ini." Dan dia telah ditalkinkan, diajarkan alasannya. Dan adalah Allah, Azza wa Jalla itu pelindungnya dari kedua malaikat itu. Seorang laki-laki lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, jikalau tidak diketahui nama ibunya?" Nabi menjawab, "Maka hendaklah keturunannya disangkutkan kepada Hawa. Tiada mengapa membaca Al-Quran atas kubur." Diriwayatkan dari Ali bin Musa al-Haddad, yang mengatakan, "Aku bersama Ahmad bin Hanbal pada suatu jenazah. Dan Muhammad bin Qudamah al-Jauhari bersama kami. Tatkala mayit itu telah dikuburkan, maka datanglah seorang laki-laki yang kurus kering, membaca Al-Quran pada kuburan itu. Maka Ahmad mengatakan kepadanya, 'Hai saudara ini, bahwa membaca Al-Quran pada kuburan itu bid'ah yang diada-adakan.' Tatkala kami telah keluar dari pekuburan itu, lalu Muhammad bin Qudamah bertanya kepada Ahmad, 'Hai Abu Abdillah, apa kata engkau tentang Mubashir bin Ismail al-Halabi?' Ahmad bin Hanbal itu menjawab, 'Orang yang dapat dipercayai.' Muhammad bin Qudamah bertanya, 'Adakah engkau tulis sesuatu daripadanya?' Ahmad bin Hanbal menjawab, 'Ya, ada.' Muhammad bin Qudamah lalu mengatakan, 'Dikabarkan kepadaku oleh Mubashir bin Ismail, dari Abdurrahman bin Al-Ala bin Al-Lajlaj, dari ayahnya, bahwa ayahnya mewasiatkan, apabila ia telah dikuburkan, supaya dibacakan pembukaan Al-Baqarah dan kesudahannya pada kepalanya.' Muhammad bin Qudamah berkata lagi, 'Aku mendengar Ibnu Umar mewasiatkan dengan yang demikian.' Maka Ahmad bin Hanbal menjawab, 'Kembalilah kepada lelaki itu, maka katakanlah kepadanya, supaya ia membaca Al-Quran itu.' Muhammad bin Ahmad al-Maruzi berkata, 'Aku mendengar Ahmad bin Hanbal mengatakan, apabila kamu masuk ke pekuburan, maka bacalah surah Al-Fatihah, surah Al-Muwawwa'adzatain, surah Qul A'udzu Birabbil Falaq dan surah Qul A'udzu Birabbin Nas dan Qul Huwallahu Ahad. Jadikanlah pahalanya untuk yang dalam kuburan itu, maka pahala itu akan sampai kepada mereka.' Abu Qolabah berkata, 'Aku berangkat dari negeri Syam, Syria, ke Basrah, Irak. Aku turun di Al-Handaq. Maka aku bersuci dengan berwudu, dan aku mengerjakan salat 2 rakaat di Lail. Kemudian, aku letakkan kepalaku atas kuburan. Lalu aku tidur. Kemudian, aku jaga. Tiba-tiba yang punya kubur mengadukan aku, dengan mengatakan, engkau telah menyakitkan aku semenjak malam. Kemudian ia sambung, bahwa kamu tidak tahu. Dan kami tahu dan kami tidak mampu beramal. Kemudian, ia berkata lagi, sesungguhnya 2 rakaat yang engkau rukukan itu lebih baik dari dunia dan isinya. Kemudian, ia berkata lagi, dibalaskan oleh Allah kiranya dari kami kepada penduduk dunia dengan kebajikan. Aku mengucapkan salam sejahtera kepada mereka.
Sesungguhnya kadang-kadang masuk kepada kami dari doa mereka itu, nur seperti gunung. Yang dimaksudkan dengan ziarah kubur bagi yang berziarah, ialah mengambil ibarat dengan ziarah itu. Dan bagi yang diziarahi itu mengambil manfaat dengan doa yang berziarah. Maka tiada seyogyanya bahwa dilupakan oleh yang berziarah dari doa bagi dirinya dan bagi orang yang meninggal. Dan tidak lupa pula daripada mengambil ibarat dengan yang demikian. Sesungguhnya berhasil baginya mengambil ibarat itu, dengan menggambarkan orang yang meninggal dalam hatinya, bagaimana bercerai-berai bagian-bagian badannya. Dan bagaimana ia akan dibangkitkan dari kuburnya. Dan dia dalam waktu dekat akan mengikutinya. Sebagaimana diriwayatkan dari Matraf bin Abu Bakar Al-Hazali, yang berkata, adalah seorang wanita tua yang kuat beribadah pada Abdul Qais. Apabila datang malam, maka ia menguatkan ikat pinggangnya. Kemudian, ia bangun berdiri ke mihrab. Dan apabila datang siang, dia keluar ke kuburan. Maka sampailah kepadaku berita, bahwa ia dicaci orang, tentang banyak kedatangannya ke pekuburan. Maka ia mengatakan, bahwa hati yang kesat, apabila telah kering, niscaya tidak dapat dilunakkan, selain oleh melihat yang sudah hancur. Dan aku sesungguhnya datang ke kuburan, maka seakan-akan aku melihat, mereka itu keluar dari antara lapisan-lapisannya. Dan seakan-akan aku melihat mukanya yang penuh debu, badannya yang berubah dan pelupuk matanya yang berlemah. Wahai kiranya dari pandangan, jikalau pandangan itu diminumkan oleh hamba kepada hatinya, niscaya alangkah menakutkan kepahitannya bagi diri dan sangat merusakkan bagi badan. Bahkan seyogyanya bahwa ia menghadirkan dari bentuk mayit, apa yang disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz, di mana masuk ke tempatnya seorang ahli fikih. Maka ia merasa heran dari perubahan bentuknya, karena banyak kesungguhan dan ibadah. Lalu ia berkata kepada faqih itu, "Hai Anu, kalau engkau melihat aku sesudah 3 hari dan aku telah dimasukkan dalam kuburku, dan telah keluar 2 biji mata, lalu mengalir atas 2 pipi, telah kuncup 2 bibir dari gigi, telah keluar nanah dari mulut, dan terbukalah mulut, meninggilah perut dari dada, keluarlah tulang pinggang dari dubur, dan keluarlah ulat dan nanah dari lubang hidung. Sesungguhnya engkau akan melihat yang lebih mengherankan dari yang engkau lihat sekarang." Disunatkan memuji mayit, dan tidak disebutkan, selain dengan yang baik. Aisyah berkata, Rasulullah bersabda, apabila meninggal temanmu, maka tinggalkan daripada memperkatakannya. Dan janganlah engkau memperkatakan tentang keburukannya. Nabi bersabda, janganlah kamu memaki orang yang sudah mati. Sesungguhnya mereka itu telah sampai kepada amal yang mereka kemukakan. Nabi bersabda, janganlah kamu sebutkan orang-orang yang meninggal dari kamu, selain dengan kebajikan. Bahwa jikalau ada mereka itu dari isi sorga, niscaya kamu berdosa. Dan jikalau ada mereka itu dari isi neraka, maka perkiraan mereka itu menurut apa yang mereka itu padanya. Anas bin Malik berkata, lewatlah jenazah di muka Rasulullah lalu mereka itu menyebut kejahatan kepada jenazah itu. Maka Rasulullah bersabda, wajiblah yang demikian. Dan mereka membawa jenazah lain. Lalu mereka itu menyebut kebajikan kepada jenazah itu. Lalu Rasulullah bersabda, wajiblah yang demikian. Maka Umar bertanya kepada Nabi dari yang demikian. Nabi menjawab, bahwa ini kamu sebutkan kepadanya kebajikan, maka wajiblah baginya sorga. Dan ini kamu sebutkan kepadanya kejahatan, maka wajiblah baginya neraka. Dan kamu itu menjadi saksi Allah di bumi. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, bahwa hamba itu meninggal, lalu kaumnya memujikan pujian kepadanya, yang diketahui oleh Allah daripadanya akan orang lain. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikatnya, aku menjadikan kamu menjadi saksi, bahwa aku telah menerima kesaksian hamba-hambaku atas hambaku. Dan aku lampaukan dari ilmuku tentang hambaku.